warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 taksonomi tumbuhan rendah pendidikan biologi kelas D semester 4 UIN Raden Intan Lampung. Di sini kami anggotanya ada aku sendiri, Anissa Aulia Azizah, NPM 20110600017. Rekan aku ada Salsabila Rahmanisa, Putri Tara Rizky, dan Nindya Nisa. Dengan dosen pengampu Ibu Aulia Novitasari, Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum berkelompok tapi di rumah. Nah, praktikumnya yaitu membuat herbarium. Herbarium, ada herbarium basah dan herbarium kering. Nah, untuk divisi yang kami pilih yaitu ada dua, divisi Bryophyta dan Pteridophyta. Nah, untuk herbarium basah kita akan pakai divisi Bryophyta dengan spesies Polytrichum. Kalau yang herbarium kering kita pakai yang Pteridophyta dengan spesies Nephrolepis caudiflora. Herbarium kering itu adalah koleksi tanaman yang udah dikeringin teman-teman. Nah, dikeringinnya itu waktunya sesuai ya. Kalau dia kadar air di dalam tanamannya itu banyak, dia lumayan agak lama. Tapi kalau sedikit ya semingguan itu udah kering banget, udah bagus gitu. Terus juga kalau udah kering, dia tanamannya ditaruh di sebuah kertas, lalu ditempel sampingnya atau bawahnya atau atasnya, terserah deh. Dikasih nama, terus nama ilmiahnya apa, terus klasifikasinya dari kingdomnya sampai spesiesnya itu ditulis juga. Itu deh. Nah, kalau udah, kita lanjut ke pembuatan herbarium. Oke? Check it out. Oke, kembali lagi. Nah, tadi udah dijelasin bahwasannya kelompok kami itu memilih divisi Pteridophyta dan spesiesnya Nephrolepis caudiflora. Nephrolepis caudiflora. Oke, ini tumbuhannya namanya paku sepat. Ini ada dua. Kenapa ada dua? Karena yang ini sudah kering, yang ini baru aku ambil tadi. Nah, warnanya juga kelihatan ya. Yang ini masih hijau-hijau segar, kalau ini udah hijau-hijau pucat gitu. Karena memang ini udah aku buat beberapa hari yang lalu. Nah, paku sepat ini aku ambil di dekat rumah aku karena banyak banget dekat irigasi gitu, ledeng dekat sawah. Sebelum kita buat herbarium, peralatan yang mau aku jelasin di sini ada gunting, terus ada buku, banyak banget ya bukunya. Terus yang jelas ada tumbuhannya, paku sepat, tara. Terus di sini ada tulisan klasifikasi dari spesies yang dipilih. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita mengeringkan, pertama-tama kita ini dulu, rapihin dulu tanamannya. Kita atur dulu, yang jelek-jelek kita buang. Kita rapihinnya pakai gunting ya. Kalau dirasa udah rapi, langsung aja deh. Nah, ini udah rapi, udah ada daun, terus di sini ada rizoidnya, udah kayak akar-akar gitu. Kenapa aku pilih pakai buku? Karena di rumah banyak buku, jadi aku memanfaatkan pakai buku gitu. Ini yang sudah kering juga aku buatnya pakai buku, ngeringinnya pakai buku. Kalau di petunjuk praktikumnya memang harus pakai koran, terus pakai tali sama triplek. Nah, menurut aku itu ribet banget karena sama aja nantinya tuh setiap 2 hari sekali itu harus dibuka kan, karena kita mau ngecek kadar kekeringan daunnya sama harus ganti koran gitu. Jadi daripada aku ribet kayak gitu, aku manfaatkan buku ini. Karena kelebihannya kalau pakai buku itu kita bisa lihat kapanpun. Kita lihat ininya, daunnya, kadar kekeringannya bisa kita lihat kapanpun. Terus kalaupun bukunya di lembarannya basah, bisa kita pindah ke belakang atau ke depannya, atau bisa ganti buku yang lainnya gitu. Oke,
aku balik dulu ya kameranya. Nah, jadi teman-teman, ini tadi udah kita bersihin, kita rapin, terus kita langsung masukin aja ke halaman buku yang di tengah-tengah. Oke, kita ingetin juga halamannya biar nanti kita waktu ngecek gampang. Ini daun yang mengkerut-mengkerut ini atau yang lipat kita rapihin dulu, oke? Nah, kalau udah langsung aja deh masukin. Nah, terus kita timpa buku yang banyak. Jadi deh, kita tunggu beberapa hari lagi. Oke? Oke teman-teman, berhubung aku tadi udah bilang, ini aku udah buat herbarium yang udah aku buat 5 hari yang kurang lebih seminggu deh, lebih dari 5 hari kemarin. Ini warnanya juga udah kelihatan, udah kering. Terus ini aku buat pola kertas putih supaya dia lebih kontras, lebih kelihatan gitu. Terus mau kita tempel di tulisannya pakai lem putih. Nah, sebelumnya kita tempel ini dulu ya. Kita tempel sesuai keinginan kita, sesuai ya secantik-cantiknya lah ya. Terus kita sesuaiin polanya. Ini udah aku buat polanya begini. Nah, baru deh kita tempel pakai lem. Aduh. Ini nggak apa-apa ngelemnya bleber karena nanti juga dia bakal kering, terus kayak apa ya, kayak mengkilap-mengkilap gitu. Jadi ini bisa menghambat pertumbuhan jamur juga kalau misalkan dia terkena udara yang lembab. Kalau udah, kita tempel di kertas putih ini. Nah, jadi deh. Paku sepat, nama ilmiahnya Neprolepis cardivola, kingdomnya Plantae, subkingdomnya Tracheobionta, divisi Pteridophyta, superdivisi Pteridophyta, kelas Pteriopsida, subkelas Polypoditae, ordo Polypodiales, famili Diopteridaceae, genus Neprolepis, spesies Neprolepis cardivola. Ini hasil herbarium kering dari kelompok kami. Nah, itu tadi pembuatan herbarium kering dari kelompok aku. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan dari klasifikasi atau penjelasan lebih rinci dari paku sepat atau Neprolepis cardivola ini dari Putri Tara Rizky. Oke? Jangan lupa dengerin ya, supaya wawasan kita lebih luas, lebih nambah. Oke? Check it out. Neprolepis cordifolia atau paku kelabang memiliki ciri-ciri seperti tumbuhan paku ini memiliki batang yang bercabang dan berkayu. Kemudian daunnya memiliki urat-urat dan bahkan ada juga yang tidak memiliki daun. Rizoidnya sudah berkembang ke bentuk akar dan sudah memiliki berkas pembuluh angkut tipe menjari. Selanjutnya yaitu habitat dari Neprolepis.
Neperlepis pada umumnya hidup di tanah, tapi ada juga yang hidup secara epifit. Neperlepis dapat ditemukan pada dataran tinggi, daerah kering seperti padang pasir, daerah berair atau area terbuka. Selain itu, dapat ditemukan 4 tipe habitat neperlepis, yaitu hutan rindang yang memiliki celah permukaan berkarang, khususnya yang terlindung dari sinar matahari, terdapat di daerah rawa dan tergenang air, dan tumbuh sebagai epifit pada pohon-pohon tropik. Selanjutnya yaitu fase reproduksi neperlepis. Yang pertama, fase sporofit atau diploid yang menghasilkan spora haploid melalui pembelahan meiosis. Yang kedua, spora tersebut tumbuh melalui bagian selnya menjadi gametofit untuk fotosintesis protalus. Nah, gametofit tersebut menghasilkan gamet, yaitu sel sperma dan sel telur, melalui pembelahan mitosis. Selanjutnya, sperma membuahi sel telur dengan cara menggabungkan diri pada protalus. Dan yang terakhir, pembuahan sel telur menghasilkan zigot yang diploid dan berkembang melalui pembelahan meiosis sehingga menjadi sporofit atau tumbuhan neperlepis yang baru. Nah, gimana penjelasannya? Mantap kan? Udah pembuatannya mudah, penjelasannya ringkas, padat, dan jelas. Lanjut kita ke pembahasan dan pembuatan herbarium basah sama temen aku yang dua lagi nih, yaitu Salsabila Rahmanisa dan Nindi Anissa. Silakan kalian check it out ya. Jadi di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 7 yang terdiri dari Anissa Ulaya Azizah, Nindi Anissa, Putri Itara Rizky, dan saya sendiri akan menunjukkan bagaimana proses pembuatan herbarium basah. Jadi, herbarium basah merupakan awetan dari suatu eksplorasi yang sudah diidentifikasi dan ditanam bukan lagi di habitat aslinya. Spesimen tumbuhan yang telah diawetkan disimpan dalam suatu larutan yang dibuat dari komponen macam-macam zat dengan komposisi yang berbeda-beda. Pada herbarium basah ini saya menggunakan dari divisi Bryophyta, yaitu lumut sejati, polytrichum, atau lumut yang biasa menempel pada batu bata. Untuk membuat herbarium, alat dan bahan yang harus disiapkan adalah di sini ada lumut yang menempel pada bata, botol kaca, aquades, alkohol, dan tabel data. Langkah pertama yaitu masukkan aquades ke dalam botol kaca. Lalu masukkan juga alkohol. Kemudian homogenkan. Masukkan lumut ke dalam larutan alkohol dan aquades. Terakhir tutup dan jangan lupa beri tabel data. Polytrichum pilearum adalah spesies lumut abadi yang selalu hijau dalam famili Polytrichaceae. Ciri yang paling menonjol dari Polytrichum pilearum adalah tanduk putih panjang di ujung daun yang juga memberikan warna abu-abu pada lumut ini. Polytrichum pilearum bereproduksi secara seksual. Lumut ini menggunakan mekanisme splash cup untuk membubarkan sperma yang dihasilkan dari antheridianya. Mekanisme splash cup terjadi ketika air hujan memercik ke antheridia, mengumpulkan sperma dan terciprat ke betina, di mana sperma bisa berenang ke archegonia. Polytrichum pilearum sering ditemukan di daerah yang asam dan rendah nutrisi. Oleh karena itu, mereka dapat menjadi pengukur yang sangat baik untuk tingkat nutrisi. Itu dia pembuatan herbarium basah dan herbarium kering. Gimana? Udah kan? Nah, bahan-bahannya juga kita bisa dicari di sekitar lingkungan kita, seperti tanamannya dan juga kayak alkohol, terus air, terus lem, juga kertas. Itu semuanya bisa didapetin di sekitar kita. Nah, tinggal kitanya aja mau apa enggak gitu kan. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton video pembuatan praktikum herbarium. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami, dari penjelasan, penamaan, dan lain-lain sebagainya. Terima kasih udah support. Jangan lupa di subscribe. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.